Assalamualaikum semuanya. Kali ini Sinta Diary akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kota Iblis Xinjiang, season kelima, Perang Besar Seluruh Alam, bagian ke-6. Cerita ini ditulis oleh Sinta Diary pastinya. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari Sinta Diary. Tentunya dukungan kalian akan membuat kami lebih bersemangat untuk menulis cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Oke, langsung saja, inilah ceritanya. Di dalam sarang Ratu Iblis, situasi semakin memburuk. Ratu Iblis sepenuhnya telah bangkit, Mara sekalipun kesulitan untuk melawannya. Namun, di dunia Mara berguncang dan membuat sosok yang sedang dalam pemulihan bangkit. Di sisi lain, Rio harus berhadapan seorang diri melawan Niu Gong. Jaka masih dalam kondisi lemah. Terlebih lagi, Bloody yang bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun. Dugu yang dalam kondisi baik-baik saja tidak bisa melakukan apa-apa, hanya pasrah menerima nasibnya. Mas Rio, tinggalkan kami. Jika kau sendirian, pasti bisa mudah melarikan diri. Kau harus selamat dan memberitahukan rekan-rekan kita, ucap Jaka. Mana mungkin aku melakukan itu, Mas Jaka. Aku bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku sudah mati jika bukan karena Mas Jaka. Jadi, tidak peduli jika aku harus mati di sini, itu sama saja, balas Rio. Kau keras kepala seperti Tori. Baiklah, ayo bertarung bersama sampai mati. Jaka berdiri dengan pose terkerennya. Meskipun Jaka belum pulih dan masih dalam kondisi yang lemah, dia tidak ada pilihan lain selain bertindak. Kini dia harus berjuang dengan kemampuannya sendiri. Meskipun dia bisa menggunakan pusaka andalannya, tapi dalam kondisi lemahnya saat ini, dia takut tidak bisa mengontrol cemeti api dengan benar dan malah mencelakai rekannya. Jaka masih memiliki susunan raja penyerangan, tapi itu hanya sekali pakai saja. Mereka datang, Mas Jaka, ucap Rio. Jaka dan Rio bersiap untuk menghadapinya dengan segala kemungkinan terburuk. Energi hitam menyelimuti para Niu Gong dan membuatnya tertahan. Para Niu Gong tiba-tiba melebur dan lenyap begitu saja. Sosok hitam muncul di balik energi hitam tersebut. Dialah pelaku yang telah membuat para Niu Gong melebur. Sepertinya aku tepat waktu. Ucap sosok tersebut. Kripa, ucap Rio. Kripa kemudian mendekat. Master dalam masalah, kita harus membantunya. Sesuatu yang bahkan tidak bisa ditangani oleh Jenderal Maras. Apa yang bisa kita lakukan, Kripa? Balas Rio. Itu. Kripa juga ragu dengan keputusannya. Sementara itu, di gerbang bumi, Bora dan pimpinan wilayah dari gerbang neraka membantu pertahanan di sana. Situasi di sana tidak lebih baik dari gerbang kota terlarang lainnya, tapi gerbang bumi masih bisa bertahan dan melakukan perlawanan. Bora temanku, sudah saatnya kau membawa penguasa kemari, bukan? Ucap Caraka. Mudah kau mengatakan itu, Caraka. Kau kira tidak sulit membawa sosok kuat seperti mereka? Lakukan saja, atau aku potong kemaluanmu. Sahut Ekna, siluman harimau cantik yang mematikan. Oh, jangan begitu kejam padaku, Ekna sayang, balas Bora. Kau? Ekna menunjukkan tatapan yang dingin. Baik, aku akan pergi. Bora langsung membuka portal ruangnya dan terhubung langsung di wilayah gerbang neraka. Di dalam langsung muncul sosok kuat dan besar. Dia adalah Abimanyu,
penguasa salah satu wilayah besar di gerbang neraka. Sesaat kemudian muncul seorang lagi, leluhur kaum Shirah, penguasa yang juga memiliki wilayah besar di gerbang neraka, Asura, ayah Ashira, atau yang kerap dipanggil dengan Shira. Oh, sudah lama sekali aku tidak merasakan kenyamanan seperti ini, ucap Asura. Beliau juga bilang, dia juga merasa senang Tuan Asura, balas Nuh menyampaikan yang dirasakan oleh Abimanyu. Abimanyu, sepertinya aku merasakan kehadiran anakku di alam ini. Apa kau tidak keberatan di sini? Aku ingin menyusul anakku, kata Asura. Beliau bilang, silakan jika Anda ingin pergi. Beliau ingin bermain-main di sini, balas Nuh menyampaikan. Baiklah, aku pinjam bawahanmu. Hei Bora, antarkan aku menemui anakku. Kau bisa melacak dari auranya bukan? Ini senjata Shira sebelumnya. Pastinya masih ada sisa-sisa aura miliknya, kata Asura memberikan senjata tersebut kepada Bora. Baik Tuan Asura, tapi saya sekarang dalam kondisi yang hampir kehabisan energi. Jika saya lakukan membuka portal, takutnya tidak tepat dengan lokasi yang dituju, jelas Bora. Tidak masalah, setidaknya lebih dekat dengan anakku. Cepat, lakukanlah, pinta Asura. Oh, sial. Kenapa harus terjadi padaku? Batin Bora. Portal telah terbuka. Bagus, ayo cepat ikut aku. Tidak, batin Bora. Asura dan Bora tiba di lokasi yang cukup asing. Tidak ada makhluk yang mereka kenali, hanya ada beberapa sosok seperti bunga yang sedang mondar-mandir. Makhluk itu adalah Niue. Bagaimana bisa mereka malah tiba di dalam sarang Ratu Iblis? Bukankah Bora seharusnya mendekat ke lokasi Shira berada? Di mana ini? Apakah anakku ada di sekitar sini? Ucap Asura. Seharusnya kita sangat dekat dengan aura yang sesuai dengan belati ini, Tuan Asura, balas Bora. Apa kau tidak salah, Bora? Jika Ashira ada di dekat sini, seharusnya aku bisa merasakannya. Tapi sekarang justru aku kehilangan keberadaan anakku, kata Asura sambil perhatikan sekelilingnya. Ampun Tuan, saya pergi ke lokasi ini sesuai dengan aura yang ada di belati ini, Tuan Asura, ucap Bora ketakutan. Asura kembali mengambil belatinya. Setelah dia merasakan ternyata tidak ada jejak aura Shira dalam belati tersebut, tetapi ada jejak lain yang sangat dia kenal. Jejak aura itu adalah aura ini. Tidak mungkin ini dia. Asura merasakan aura tersebut, dan ada keberadaan yang sesuai dengan pemilik aura yang ada di dalam belati tersebut. Asura mengikuti jejak aura tersebut, sangat familiar. Asura melewati kumpulan Niue yang sedang lalu lalang. Tunggu Tuan Asura, Bora menyusul. Asura berjalan lebih dalam. Kawasan tersebut juga daratan yang memiliki banyak genangan air. Hanya saja lebih banyak Niue di sana. Semakin Asura berjalan lebih jauh. Sesaat kemudian, Asura berdiri di hadapan sosok makhluk aneh yang menyatu dengan tanah. Seperti pohon, tetapi memiliki bentuk menyerupai sosok wanita manusia. Jadi, selama ini aku tidak bisa merasakan kehadiranmu. Kau ternyata ada di sini. Semua salahku karena meninggalkan kalian. Kau sudah cukup menderita terlalu lama. Kini saatnya kau istirahat, istriku. Asura tahu tidak ada kesempatan untuk menolongnya. Satu-satunya adalah mengakhiri penderitaannya. Sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi?
Bagaimana bisa istri Asura atau ibu Sira berada di sarang Ratu Iblis? Manusia pohon itu melebur setelah Asura memotongnya. Hancurnya pohon tersebut juga membuat para Niyue layu dan kemudian mati. Pohon yang menyerupai manusia itu tak lain adalah istri Asura. Belati yang sebelumnya dipakai Sira itu sebenarnya milik ibunya. Aura tersebut membawa Bora menuju sarang Ratu Iblis karena mengikuti jejak aura milik istri Asura. Jadi selama ini benar, Ibu Sira telah pergi mencari suaminya yaitu Asura. Namun dia sangat tidak beruntung dan tertangkap oleh Ratu Iblis dan dijadikan sebagai sumber kehidupan untuk menciptakan Niyue. Tidak ada yang tahu bagaimana istri Asura bisa tertangkap. Bahkan nama istri Asura sekalipun tidak ada yang tahu. Energi gelap meluap menyelimuti Asura. Air-air di sekitar langsung mengering. Energi gelap yang dikeluarkan Asura bukanlah energi iblis, tapi memang dia memiliki tipe energi spiritual hitam seperti halnya Roka dan Maras, disebut sebagai elemen kegelapan. Usai membunuh istrinya sendiri, Asura sangat marah. Awalnya niatnya pergi dari gerbang neraka menuju alam iblis adalah ingin melihat perkembangan anaknya, yaitu Asira. Namun karena hilangnya istrinya berkaitan dengan iblis, kini Asura punya alasan kuat untuk membantai semua iblis yang ada. Bora sangat ketakutan melihat Asura marah. Dia takut telah membawa ke tempat yang salah. Sekalipun Asura membunuhnya, Raja Abimanyu sekalipun tidak bisa melindunginya. Tuan Asura, mohon maafkan saya. Saya benar-benar minta maaf. Tolong ampuni saya. Bora bersujud gemetaran. Asura mendekati Bora yang masih dalam kondisi sangat marah. Bora, berdirilah, ucap Asura. Saya tidak berani, balas Bora. Berdirilah, tegas Asura. Baik. Bora langsung berdiri dan bersiap menerima segala kemungkinan terburuknya. Asura mendekat, lalu memegang pundak Bora. Bora, kerja bagus. Terima kasih. Jika bukan karenamu, aku tidak akan menemukan istriku. Asura tersenyum ramah kepada Bora. Saya hanya melakukan sesuai perintah Anda, Tuan Asura. Bora sangat lega. Dikira dia akan dihukum, justru malah dia diperlakukan dengan baik oleh Asura. Sudah seharusnya Asura berterima kasih kepada Bora. Jika tidak, istrinya akan merasakan penderitaan yang tidak akan berakhir. Di sisi lain, Asura bersyukur bisa bertemu istrinya untuk terakhir kalinya. Sisi lainnya, Asura sangat marah besar dengan iblis yang telah membuat istrinya seperti itu. Istri Asura tidaklah lemah. Dia adalah adik dari Raja Al-Masyur, raja dari Istana Langit. Dengan kata lain, istri Asura adalah perwujudan seekor naga. Jiwa naga memang istimewa, memiliki umur panjang dan energi spiritual yang murni. Alasan istrinya dijadikan sumber dari sarang Ratu Iblis tanpa dileburkan jiwanya, karena jiwa naga mampu bertahan sangat lama dan bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi tanpa batas. Tapi hal itu membuatnya tersiksa tanpa akhir. Ampun Tuan Asura, menurut informasi yang saya terima dari beberapa informasi, saya meyakini bahwa ini adalah sarang iblis. Tapi saya kurang yakin karena informasi yang saya dapat tidak bisa dibuktikan Tuan Asura, balas Bora. Bagus, aku percaya padamu Bora. Jika kau bukan bawahan Abimanyu, aku bersedia menjadikanmu tangan kananku, kata Asura. Sungguh kehormatan besar Tuan Asura, memiliki niat yang sangat baik untuk saya. Tapi saya tidak mungkin berpaling dari Tuan Abimanyu. Mohon maafkan saya Tuan Asura, balas Bora. Ya, aku tahu itu. Bagaimana jika kau menjadi muridku? Dengan begitu, kau tidak perlu berpaling dari Abimanyu dan kau
bisa mendapatkan dukungan dariku dan juga Abimanyu. Asura berikan penawaran untuk menebus jasa Bora yang telah membantunya menemukan istrinya. Terima kasih Tuan Asura. Bukan Master. Jawab Bora bersemangat. Bagus, mulai sekarang kau adalah muridku. Aku pastikan kau berada dalam perlindunganku. Ayo sekarang kita hancurkan sarang iblis ini. Tidak jauh dari sini ada gesekan energi spiritual. Sepertinya terjadi pertarungan di sana. Ayo kita periksa Bora, ucap Asura. Baik Master. Balas Bora senang. Bora tidak pernah menyangka akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Sekarang tidak akan ada yang berani menyinggung Bora di wilayah gerbang neraka, bahkan para penguasa lainnya. Tidak jauh dari lokasi Asura, Maras telah menderita penyiksaan yang sangat menyakitkan. Setidaknya Maras telah mati 5 kali. Maras menjadi subjek hidup oleh Ratu Iblis sebagai penelitian karena tertarik dengan kemampuan immortal yang dimiliki oleh Maras. Jaka, Rio dan Krepa serta lainnya tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka terikat oleh akar-akar misterius dan tidak bisa bergerak. Aku tidak kuat melihat Master disiksa oleh iblis betina itu. Sial. Krepa sangat marah, tidak bisa berbuat apa-apa. Maafkan aku, Krepa. Aku tidak bisa melakukan apapun untuk membantu Jenderal. Rio menyesali dirinya yang lemah. Jangan salahkan dirimu. Situasinya memang sudah di luar kendali kita. Balas Krepa. Energi hitam yang korosif milik Rio maupun Krepa tidak bisa meleburkan akar-akar tersebut. Akar yang melilit mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Simpan energi kalian. Jangan melakukan hal sia-sia. Pasti ada jalan keluarnya. Kita harus tenang menghadapi situasi seperti sekarang ini. Aku memiliki rencana, tapi sebelum itu aku harus memulihkan staminaku. Butuh waktu, tapi aku yakin berhasil. Tentunya aku butuh bantuan kalian, Mas Rio, Krepa, sahut Jaka. Sesuai yang diharapkan olehmu. Baiklah, kami percaya padamu. Balas Krepa senang. Aku juga akan melakukan yang terbaik, sahut Bloody. Bagus. Segera pulihkan kondisimu. Setelah semua ini berakhir, berikutnya adalah giliranmu. Akan aku hajar kau, iblis sialan, Tantang Krepa. Aku menantikannya, balas Bloody. Maras telah bangkit sekali lagi. Menarik. Jika kemampuan ini dimiliki oleh ras iblis kami ras iblis pasti tidak terkalahkan. Aku berikan kesempatan sekali lagi. Jadilah bawahanku. Kau akan kujadikan tangan kananku. Dengan satu syarat, kau harus menurunkan kemampuan unikmu itu kepada generasi iblisku. Bagaimana? Ratu Iblis berikan penawaran. Mimpilah, aku bersedia mati ribuan kali daripada tunduk kepada iblis sepertimu, balas Maras. Kau masih saja keras kepala. Jika begitu, aku hanya perlu mencarinya sendiri. Ratu Iblis langsung mencengkeram leher Maras. Dengan berbagai cara aku membunuhmu, kau masih saja bisa bangkit. Tapi aku tidak bisa menemukan rahasia unikmu itu. Tapi bagaimana jika aku serap hingga kering? Apa kau masih bisa bangkit? Mari kita coba.
Ratu Iblis mulai menyerap tubuh Maras, metode yang sangat menyakitkan untuk mati. Tidak ada yang bisa menghentikannya. King of Mara telah dipermalukan sejauh itu. Lebih baik mati daripada diperlakukan seperti tikus percobaan. Sayangnya, kematian sesungguhnya tidak bisa dia dapatkan. Energi hitam terbalut seperti api hitam menyebar di lengan Ratu Iblis dan memotongnya. Maras terjatuh dan selamat dari penyiksaan tersebut. Siapa yang berani menggangguku? Teriak Ratu Iblis dengan lengannya yang terputus kembali pulih. Asura telah tiba di hadapan Ratu Iblis. Kau, bagaimana kau bisa ada di sini, Asura? Maras terkejut. Apakah Maras mengenal Asura? Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini dengan kondisimu yang menyedihkan, Maras. Balas Asura. Sepertinya Asura juga mengenal Maras. Apa hubungan mereka sebenarnya? Kawan atau lawan? Muncul lagi makhluk rendahan lainnya. Sepertinya situasi di luar sarang cukup buruk. Tidak masalah, sebanyak apapun kalian melawanku, di dalam sarangku ini aku tidak akan pernah kalah. Ucap Ratu Iblis. Oh, jadi kau pemilik sarang ini. Bisa membuat rivalku mengalami kondisi menyedihkan seperti itu. Kau pasti sangat kuat. Dan dengan kata lain, kau juga yang membuat istriku menderita. Asura tidak menahan diri. Fakta bahwa Maras sekalipun seperti dipermainkan oleh Ratu Iblis. Asura sudah menduga lawannya bukan sesuatu yang bisa dia kalahkan dengan mudah. Asura, aku tidak tahu apa alasanmu di sini, tapi jika kau melawannya, selama dia berada di dalam sarang, kemungkinan dia juga tidak akan bisa mati. Aku tidak berniat membantumu, tapi jangan mati olehnya, karena aku yang harus membunuhmu, kata Maras. Berisik, diam dan lihatlah bagaimana aku membunuhnya. Berikutnya giliranmu, Maras. Makhluk rendahan sepertimu berani omong kosong di hadapan ratu ini, ucap Ratu Iblis. Katakan padaku, apakah kau yang telah menangkap sosok wanita dari ras naga dan mengurungnya di sini sebagai sumber energi? Tanya Asura. Apakah aku harus menjawab pertanyaanmu? Tapi karena aku sedang senang, akan aku jawab pertanyaanmu itu. Aku tidak ingat siapa saja yang pernah aku tangkap, tapi dari ras naga. Aku rasa aku ingat. Hanya ada satu wanita ras naga yang pernah melawanku. Dia cukup hebat, tapi pada akhirnya dia bukanlah lawanku. Jiwa naga sangat spesial. Sayang jika membunuhnya. Jadi aku buat dia menjadi energi hidup. Apakah dia istrimu? Oh, malang sekali nasibnya. Ratu Iblis mengaku. Api hitam berkobar di seluruh tubuh Asura, membentuk pedang yang besar. Apa kau marah? Hibur aku. Seranglah dengan...
Ratu Iblis terbelah menjadi dua setelah terkena serangan pedang api milik Asura. Maras sangat terkejut. Serangan Asura mampu melukai Ratu Iblis. Sebelumnya, Maras berkali-kali menyerang Ratu Iblis dengan energi mara yang korosif, namun sekalipun tidak mempan. Asura dan Maras adalah sama-sama musuh bebuyutan. Asura pernah hampir mati oleh Maras, dan Maras pernah mati sekali oleh Asura. Pertemuan mereka bermula saat kerajaan Wentira melakukan perluasan kekuasaan dan menjajah wilayah lain. Daratan dan lautan tidak memuaskan Raja Wentira, sehingga kerajaan Wentira menyasar kerajaan langit di Istana Langit. Pada saat itu, Asura masih menjadi tetua tertinggi di Istana Langit dan menjadi sosok yang terkuat di seluruh wilayah Istana Langit. Raja Al dan Draka sekalipun bukan tandingan Asura. Kerajaan Wentira harus menerima kekalahan saat menghadapi Istana Langit. Namun, kekalahan tersebut tidak membuat Raja Wentira menyerah. Saat itu, Maras yang telah mendapatkan tempat yang nyaman karena diberikan oleh Raja Wentira menyadari kegundahan Raja Wentira. Sebagai balas budi karena dirinya mendapatkan tempat yang layak, Maras membantunya untuk mewujudkan harapan Raja Wentira. Akhirnya, kerajaan Wentira sekali lagi menyerang Istana Langit. Saat itu, Maras bertemu dengan Asura dan membuat pertempuran menjadi seimbang. Karena alasan khusus, akhirnya Raja Wentira mengurungkan niatnya untuk menguasai Istana Langit. Tapi, nama kerajaan Wentira langsung melambung tinggi karena mampu bertempur imbang melawan Istana Langit. Meskipun peperangan berakhir, Asura dan Maras kerap bertemu dan saling bertarung untuk menentukan pemenangnya. Namun sayangnya, tidak ada yang benar-benar bisa menang atau kalah. Lalu, semenjak Asura menghilang, Maras kembali mengurung diri, tapi diam-diam melindungi Istana Langit dari ancaman. Karena Maras berharap Asura kembali, dia masih memiliki tempat untuk dituju, dan itu memudahkannya untuk mencarinya. Kemunculan Asura yang tiba-tiba jelas mengejutkan Maras. Meskipun sejatinya mereka adalah musuh, tapi dalam diri mereka saling mengakui dan menciptakan kepercayaan yang tidak bisa dijelaskan. Maras tidaklah selemah itu saat melawan Ratu Iblis, tapi niat bertarungnya telah lama pudar karena kehilangan sosok rival yang membangkitkan semangat tarungnya. Kini, Asura telah muncul. Kekuatan aneh Maras tiba-tiba bangkit. Sudah sangat lama aku tidak merasakan semangat seperti ini. Kekuatan sejati Maras akhirnya terbangun. Serangan Asura telah membelah tubuh Ratu Iblis. Meskipun tidak ada tanda-tanda keruntuhan sarangnya yang menandakan Ratu Iblis telah mati, serangan Asura cukup berdampak dan membuat luka Ratu Iblis. Siapa makhluk itu? Apakah dia sekutu? Ucap Rio. Sepertinya Master juga mengenalnya. Repa menambahkan. Bora muncul di antara mereka yang sedang terikat oleh akar-akar Ratu Iblis. Ada makhluk pohon lain di sini ternyata. 1, 2, 3. Hei, siapa kau? Ucap Lodi. Wah, pohonnya bicara. Sial. Bora terkejut. Apa-apaan makhluk ini? Kau siapa? Musuh atau sekutu? Tanya Rio. Tergantung. Bisa jadi musuh atau sekutu, balas Bora. Bukankah kau suami para dugong yang ada di wilayah gerbang neraka? Apa yang kau lakukan di sini? Kata Jaka. Kau cucunya Guntur Geni. Apa kau sebenarnya adalah makhluk pohon? Balas Bora. Makhluk pohon pala kau. Jika kau berada di sini, itu artinya kakekku juga ada di sini, bukan? Di mana dia? Kata Jaka. Kalau kalian bukan makhluk pohon, kenapa kalian punya akar? Bora penasaran.
walau sebenarnya dia tahu apa yang sebenarnya terjadi dan sengaja mempermainkan Jaka. "Woi, apa kau tidak punya otak? Apa otak kau itu kecil sehingga tidak mengerti situasinya? Cepat bebaskan kami!" tegas Jaka. "Mas Jaka, apakah dia sekutu? Sepertinya Mas Jaka mengenalnya," tanya Rio. "Ya, aku rasa dia di sini memiliki musuh yang sama seperti kita, Mas Rio," balas Jaka. "Oh, akar ini kuat sekali." Bora mencoba mencabut akarnya dengan tenaga fisiknya. "Apa yang kau lakukan? Bodoh sekali kau. Kau kira akar-akar ini bisa kau cabut begitu saja, ha?" ucap Jaka jengkel. Setidaknya aku mencoba. Ya, sudahlah, aku pergi saja jika begitu." Bora langsung ngambek. "Hei, tunggu. Apa kau akan pergi begitu saja? Lakukan sesuatu untuk memotong akar-akar ini," pinta Jaka. Kenapa aku selalu mendapatkan bagian yang merepotkan begini?" Bora langsung memotong akar-akar tersebut dengan energi ruangnya. "Sialan, kau bisa melakukan dari awal bukan? Kenapa kau tidak lakukan dari tadi?" Jaka kesal. Hei, begitukah sikapmu kepada penolongmu? Aku harus menghemat energi. Jika tidak, aku akan kesulitan untuk membuka portal kembali, balas Bora. Tidak. Terima kasih sudah membantu kami. Siapa namamu? Dengan begitu, aku bisa mengingat sosok yang telah menyelamatkan kami, ucap Rio. Oh, halo, aku Bora. Aku suka orang santun sepertimu. Tidak seperti dia yang temperamental, balas Bora kemudian berbisik. Siapa yang kau sebut temperamental? Kau ngajak ribut, ha? Kata Jaka sambil kepalanya mendongak ke atas. Sudah Mas Jaka. Tuan Bora sudah pasti tidak punya maksud buruk. Namaku Rio, dia Krepa, dan dua lainnya adalah iblis yang... Rio belum selesai bicara, Bora langsung bertindak. Bora menyerang Dugu dengan sigap Jaka menangkisnya. Hei, apa yang kau lakukan tiba-tiba? Ucap Jaka. Mereka adalah iblis bukan? Master mengatakan untuk membasmi para iblis. Kenapa kau menghalangi? Ada di pihak mana kau? Bora serius, tidak bertindak konyol lagi. Tuan Bora, memang mereka adalah iblis, tapi banyak hal sudah terjadi. Jadi bermula seperti ini. Rio menjelaskan panjang lebar. Kau terlalu baik kawanku. Jangan panggil aku Tuan. Panggil saja aku Bora. Jadilah temanku mulai sekarang. Hehehe. Balas Bora. Dengan senang hati Bora. Lagi pula kita memiliki musuh yang sama, kata Rio. Tapi kawanku, mereka adalah iblis. Mereka tidak bisa dipercaya, ucap Bora merangkul Rio seperti kawan lama. Aku setuju denganmu kawan. Mereka para iblis memang tidak bisa dipercaya, sahut Krepa. Oh, kau juga berpikir begitu? Ternyata kau juga cukup menarik. Kita berkawan. Hehehe. Balas Bora yang juga merangkul Krepa. Bora, apa makhluk kuat yang sedang melawan Ratu Iblis itu adalah mastermu? Sepertinya mastermu juga mengenal masterku, tanya Krepa. Benar-benar kawan, dia adalah penguasa wilayah di gerbang neraka. Beliau adalah Tuan Asura yang agung. Jadi sosok yang memiliki energi kegelapan yang mengerikan itu adalah mastermu. Aku tidak tahu bagaimana mereka saling kenal. Sepertinya mereka sangat akrab. Kau pantas jadi muridnya. Hehehe. Balas Bora. Kita bisa menjadi teman baik di masa depan. Bukankah begitu Rio? Iya, aku setuju Krepa. Itu pasti. Hehehe. Sahut Bora.
Apa maksudmu dia adalah penguasa seperti Raja Abimanyu? Apa mungkin Raja Abimanyu juga ada di sini, Bora? Tanya Jaka. Ya, Raja Abimanyu memang datang kemari. Tentu saja Guntur Geni ada di sini. Tapi lebih tepatnya mereka ada di luar sarang sini. Aku dan Master tidak sengaja tiba di sini saat aku membuka portal. Tadinya ingin mencari anak Master yang kalian kenal dengan nama siapa ya? Shira. Tapi justru malah bertemu dengan istri Master yang sudah menjadi makhluk pohon karena ulah iblis. Kini Master ingin membalasnya. Jelas Bora dengan cepat. Dia ayah Shira. Berita yang sangat mengejutkan. Balas Jaka yang baru tahu. Mengenai kedua iblis itu, Mereka tanggung jawabku, jangan coba-coba berani menyentuhnya. Tegas Jaka. Bora, tidak perlu khawatir dengan kedua iblis itu. Dia adalah Bloody. Dalam jiwanya adalah teman kami. Jadi aku rasa dia tidak akan buat masalah. Sedangkan satunya, Dugu, dia yang membantu kami sebagai penunjuk jalan. Tidak perlu khawatir Bora, dia juga tidak akan buat masalah. Jelas Rio. Oh, ternyata begitu. Baiklah, baiklah. Tubuh Ratu Iblis yang telah terbelah kembali menyatu lagi. Kau membuat ratu ini semakin marah. Aku terkejut seranganmu mampu menembus pertahananku. Tapi sebanyak apapun yang kau lakukan, semuanya akan sia-sia saja. Tidak ada yang bisa mengalahkanku di dalam sarang, ucap Ratu Iblis. Maras akhirnya bertindak. Energi hitam yang korosif menutupi seluruh tubuh Ratu Iblis. Meskipun kekuatan Maras telah kembali pada puncaknya, serangan korosifnya masih tidak terlalu berdampak kepada Ratu Iblis. Asura melakukan serangan yang serupa. Meskipun energi hitam milik Maras tidak begitu berpengaruh, akan tetapi setidaknya membutakan Ratu Iblis dan memudahkan Asura melakukan serangan. Sialan, api ini sangat merepotkan. Batin Ratu Iblis yang tubuhnya kembali terbelah dua. Asura dan Maras bekerja sama melawan Ratu Iblis, sehingga Ratu Iblis mulai kewalahan. Untuk memulihkan tubuhnya, dia harus mengorbankan sesuatu, yaitu sarangnya sendiri. Sarangnya mulai berubah, yang semula daratannya memiliki banyak air, lambat laun mulai agak mengering. Dengan kata lain, serangan Asura cukup berdampak. Dugaan sementara Ratu Iblis bisa terhindar dari kematian meskipun terkena serangan yang fatal. Itu karena Ratu Iblis memanfaatkan energi sarangnya untuk memulihkan kondisinya. Ratu Iblis sangat kebal terhadap segala jenis serangan. Hanya Jaka dan Asura saja yang benar-benar bisa melukainya. Dengan kata lain, Ratu Iblis sangat rentan terhadap serangan api. Terciptanya sarang Ratu Iblis adalah kemampuan istimewa yang dimiliki oleh Ratu Iblis. Pada dasarnya, Iblis tidak memiliki atribut elemen. Energi Iblis berwarna hitam pekat bukanlah suatu elemen kegelapan, tapi itu adalah sumber energi iblis, seperti energi spiritual. Kemampuan istimewa Ratu Iblis yaitu dia memiliki atribut elemen air dan tanah, yang seharusnya iblis tidak memilikinya. Ratu Iblis memperoleh atribut elemen dari sosok manusia yang pernah dia bunuh dan serap jiwanya. Manusia tersebut memiliki sumber elemen air dan tanah. Meskipun Ratu Iblis memiliki sumber elemen tersebut, pada dasarnya iblis tidak bisa menggunakan elemen tersebut dengan benar karena bertolak belakang dengan energi iblis. Setelah banyak percobaan yang dilakukan oleh Ratu Iblis, dia mampu menciptakan sarang iblis dengan memanfaatkan kedua elemen tersebut. Meskipun elemen air dan tanah tidak bisa Ratu Iblis gunakan, tapi perpaduan antara air dan tanah menciptakan akar-akar pohon yang ternyata bisa Ratu kendalikan. Lalu terciptalah sarang iblis tersebut dan menjadi sebuah elemen baru yang disebut elemen pohon. Elemen dengan kelenturan dan regenerasi yang cepat seperti air, serta memiliki ketahanan yang sangat kokoh seperti tanah.
Namun, meskipun demikian, elemen tersebut memiliki kelemahan dan sangat rentan terhadap api. Itulah sebabnya serangan api Jaka dan Asura sangat berdampak besar terhadap Ratu Iblis. Kenapa kau ikut campur, Maras? Aku sendiri cukup untuk menghadapinya. Bukankah kau dihajar habis-habisan olehnya sebelumnya? Diam dan lihat saja, ucap Asura. Lama tidak melihatmu, sepertinya kau semakin sombong, Asura. Kau bisa melukainya dengan mudah karena kami sudah melemahkannya di pertempuran sebelumnya. Kau hanya menikmati bagian akhirnya saja, bukankah itu tidak tahu malu? Balas Maras. Duri-duri tajam berterbangan mengarah ke segala arah. Asura dan Maras berlindung menghindari duri-duri tajam tersebut. Kepala Ratu Iblis yang seperti buah kecubung itu terbuka. Terlihat jelas wajah mengerikannya yang belum sepenuhnya terbentuk. Penampakannya hanya tengkorak yang dibalut dengan urat-urat tanpa kulit. Dan sesekali kemampuan Ratu Iblis meningkat lebih kuat lagi. Apalagi ini? Seberapa kuat sebenarnya Ratu Iblis ini? Ucap Maras. Sepertinya aku terlalu meremehkannya. Balas Asura. Berbanggalah karena kalian telah melihat wajahku. Sejauh ini tidak ada yang benar-benar bisa melihat wajahku, ucap Ratu Iblis. Asura dan Maras terpental hanya dengan lirikan tajam Ratu Iblis. Master! Master! Teriak Bora dan Krepa. Bora dan Krepa menghampiri master mereka. Dia adalah lawan terkuat yang pernah aku hadapi, ucap Maras. Apa semua iblis sekuat dirinya? Tanya Asura. Aku rasa tidak. Dia adalah sosok terkuat dari bangsa iblis, Ratu Iblis yang mengendalikan seluruh iblis di seluruh alam iblis ini. Oh, jika begitu, bukankah mengalahkannya akan mengakhiri semuanya? Ucap Asura. Itu yang aku pikirkan sebelumnya. Tapi, apa kau sekarang percaya diri bisa mengalahkannya? Tanya Maras. Aku tahu batasku. Mungkin jika sebelumnya aku memiliki kesempatan menang setidaknya 40%. Tapi sekarang, dia bertambah kuat beberapa kali lipat dan masih terus bertambah kuat. Meskipun kita bekerja sama, aku tidak yakin bisa mengalahkannya. Balas Asura. Aku tidak berharap kata-kata itu keluar dari mulutmu, Asura. Apa kau punya rencana? Kata Maras. Master Asura! Master! Bora dan Krepa menghampiri Maras dan Asura. Aku rasa kita tidak bisa melawannya di dalam sarang. Jelas ini menguntungkan iblis itu. Kita keluar dari sarang ini terlebih dahulu, ucap Asura. Kau kira semudah itu keluar dari sini? Dunia Mara sekarang sedang kacau karena kematianku yang berkali-kali. Dunia Mara saat ini tidak bisa dimasuki. Satu-satunya jalan adalah membunuh Ratu Iblis itu, jelas Maras. Saat itu juga rombongan Argus kembali lagi. Mereka telah mengitari seluruh sarang Ratu Iblis, akan tetapi tidak menemukan jalan keluarnya. Bora, apa kau masih bisa membuka portal? Siap, Master. Dengan sisa energi yang aku miliki, aku bisa membuka portal keluar dari sarang ini. Tapi saya tidak bisa jauh dari luar sarang ini, Master. Balas Bora. Bagus, setidaknya bisa keluar dari sarang ini, itu lebih bagus, ucap Asura. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Kabur. Hal itu tidak akan pernah bisa terjadi.
Saat Bora hendak membuka portal, akar Ratu Iblis langsung mencekik Bora dan menariknya ke atas. Bora! Ratu Iblis sudah menyadari sedari awal kemunculan Asura dan Bora. Ratu Iblis tahu Bora memiliki kemampuan merobek ruang dan berpindah ke tempat yang lain. Red Baron muncul tak lama setelah Argus dan rombongannya tiba. Oh, Baron anakku, kemana saja kau? Tanya Ratu Iblis. Maaf ibu, aku mengejar mereka yang berusaha kabur mencari jalan keluar. Meskipun itu sia-sia, aku hanya memastikan mereka tidak berbuat kerusakan pada sarang ibu. Jelas Red Baron. Bagus, bagus. Kau cukup bisa diandalkan anakku. Kata Ratu Iblis. Nah, sekarang mari kita urus. Saat Ratu Iblis berpaling dari Red Baron, tiba-tiba Red Baron menyerang Ratu Iblis. Red Baron menusuk pinggang Ratu Iblis dan menembus kemaluannya. Red Baron menggenggam bola kecil dan menghancurkannya. Seketika Ratu Iblis runtuh. Tubuh Ratu Iblis langsung melebur. Dengan begitu, Bora juga selamat dari kematian. Bora, Saya baik-baik saja, Master. apa yang sebenarnya terjadi? Ucap Maras. Sebagai seorang iblis yang disukai oleh Ratu Iblis, Red Baron sangat mengetahui titik lemah Ratu Iblis. Bola kecil yang Red Baron dapatkan tersembunyi di kemaluan Ratu Iblis adalah inti jiwanya. Setelah Red Baron menghancurkannya, Ratu Iblis langsung melebur. Red Baron kemudian mendekat. Maras langsung menghadangnya. Jenderal Maras, dia bukanlah musuh. Ucap Argus. Wujudku memang iblis, tapi aku sebenarnya manusia. Namaku adalah Raka Sidan. Banyak hal yang terjadi yang tidak bisa aku jelaskan di sini. Setidaknya, tolong percaya padaku seperti kalian percaya kepada Bloody. Kita harus segera pergi dari sini sebelum Ratu Iblis terbangun. Jelas Red Baron singkat. Oh, omong kosong apa yang kau katakan? Lalu siapa lawan kami sebelumnya? Kata Asura. Itu tak lain hanyalah makhluk ciptaan yang mirip Ratu Iblis. Dengan menanamkan inti jiwanya, sosok tersebutlah yang mengendalikan sarang ini. Ratu Iblis yang sesungguhnya bahkan belum terbangun. Dia berada di tempat terbawah di dalam sarang ini. Lebih baik keluar dari sini terlebih dahulu sebelum tidak ada harapan lagi. Tutur Red Baron. Bora, Mengerti, Master. Portal langsung terbuka. Mereka tidak ingin berlama-lama ada di sarang Ratu Iblis. Seperti apa sebenarnya Ratu Iblis ini? Jika sebelumnya yang mereka lawan hanyalah klon, cangkang, dan makhluk buatan Ratu Iblis dengan kemampuan seperti itu, lalu bagaimana kekuatan Ratu Iblis yang sebenarnya? Bora telah membuka portal ruangnya. Semuanya akhirnya bisa meninggalkan sarang Ratu Iblis. Niat awal Jaka untuk menghancurkan sarang dari dalam harus diurungkan. Ratu Iblis sangat kuat. Bahkan Asura dan Maras sekalipun kesulitan menghadapi ciptaan Ratu Iblis yang menyerupainya. Tidak bisa dibayangkan seberapa kuat Ratu Iblis yang sesungguhnya. Untungnya Red Baron atau Raka Sidan telah sadar lebih cepat dan memberikan peringatan. Saat Argus dan para saudaranya mencari kesempatan untuk mencari jalan keluar, mereka dihadang oleh Red Baron. Sempat terjadi pertarungan antara mereka karena kemampuan spesial Lunar yang spesialis penyembuhan. Red Baron ternyata mampu tersadar. Efek penyembuhan Lunar ternyata membuat kesadaran Raka Sidan meningkat, yang akhirnya sepenuhnya Raka Sidan bisa mengenali jati dirinya yang sesungguhnya. Hal ini tidak perlu diberikan penjelasan tentang dirinya kepada mereka yang tidak tahu kebenarannya tentang Red Baron. Lalu setelah mereka keluar dari sarang Ratu Iblis, mereka keluar tidak jauh dari luar sarang Ratu Iblis, tepatnya di luar bangunan utama yang dijadikan penjara.
Bora sudah sampai pada batasnya. Dia tidak bisa lagi membuka portal. Saat itu, mereka berada di wilayah kota iblis dekat dengan sarang Ratu Iblis. Beruntung hanya ada iblis rendahan, jadi mereka dengan mudah untuk menyingkirkannya. Master, aku sudah tidak sanggup lagi untuk merobek ruang. Membawa semuanya telah membebani jiwaku. Saya butuh istirahat beberapa saat, Master. Ucap Bora. Tidak masalah, kerja bagus Bora. Aku akan melindungimu, pulihkan energimu. Balas Asura. Terima kasih, Master. Berkat dirimu, kami juga bisa keluar, Bora. Terima kasih banyak. Hehehe. Ucap Rio. Kau sangat bisa diandalkan, kawan. Hehehe. Sahut Krepa. Terima kasih. Sudah sewajarnya hal itu aku lakukan. Aku letih sekali. Balas Bora yang digendong oleh Asura. Sekarang ada di mana kita? Kemana kita harus pergi? Ucap Maras. Tunggu. Iya, Master. Mohon maaf semuanya jika ada hal yang saya katakan kurang sopan. Sekarang kita berada di pusat kota iblis. Saya bisa bantu kalian untuk keluar dari sini, tapi tidak ada jaminan akan aman. Ini akan sulit mengingat kita sekarang berada di jantung pusat kota. Jelas Dugu. Tidak masalah. Selama ada aku dan Maras di sini. Apa yang kau khawatirkan? Apakah ada sosok kuat seperti Ratu Iblis lagi di wilayah ini? Ucap Asura. Tidak, Tuan. Sosok terkuat di kota ini adalah Raja Iblis Mogu. Yang saya tahu, kemampuannya sedikit lebih rendah dari Ratu Iblis. Tapi yang perlu dikhawatirkan adalah banyak jenderal iblis sejati dan juga para pangeran iblis yang memiliki kemampuan yang cukup kuat. Jika tidak berhati-hati, takutnya kita terkepung dan situasi sulit akan kita dapatkan. Tutur Dugu. Aku sudah pulih dan siap untuk bertarung lagi. Tidak peduli dia jenderal iblis, pangeran, atau raja iblis sekalipun, aku tidak takut. Sahut Bloody. Baiklah, jika begitu, mari tinggalkan tempat ini. Ucap Dugu. Mereka akhirnya bergerak meninggalkan wilayah tersebut. Tapi baru melangkah beberapa langkah saja, mereka langsung bertemu dengan gerombolan iblis yang menjaga di sekitaran bangunan penjara. Setidaknya ada lebih dari 50 jenderal iblis biasa tingkat puncak. Siapa di sana? Ucap salah satu iblis. Sial, baru saja kita melangkah langsung bertemu dengan mereka. Ucap Rio. Biarkan aku menangani semua iblis ini. Ucap Krepa. Ada apa ini? Tuan Jenderal, sepertinya mereka adalah penyusup, kata salah satu prajurit iblis. Tidak jadi masalah, bertambah seorang lagi. Hehehe. Ucap Krepa dan bersiap untuk bertindak. Krepa, tolong hentikan dulu. Jaka mencegahnya dan maju ke depan. Sesuai dugaanku, Anda berhasil lolos dari sarang ratu, Tuan. Ucap Jenderal Iblis Sejati, Auji, Iblis ke-830. Awalnya Auji hanyalah Tuan Iblis yang hanya memiliki kemampuan rendah. Tapi semenjak Roka memberikan beberapa manik merah kepada Auji, dia mengalami peningkatan yang pesat. Awalnya Roka ragu bahwa King Soul atau batu jiwa akan berguna untuk iblis. Tapi Roka mencobanya, siapa tahu manik merah bisa meningkatkan kemampuan Auji. Karena Roka menilai Auji akan dibutuhkan di masa depan. Dengan kemampuannya saat itu, dia tidak akan bisa membantu Tori lebih banyak. Namun ternyata setelah Auji menyerap manik merah, kemampuannya meningkat pesat. Baru-baru ini Auji menyerap manik merah lagi untuk kesekian kalinya.
Sekarang, Aoji bahkan memiliki tanda lahir seorang iblis sejati ke-830. Dia bukan musuh, dia adalah pelayan Tori, jadi tidak perlu khawatir, ucap Jaka. Benar, aku sudah menduga jika Tuan pasti akan lolos. Maka dari itu, aku sudah menyiapkan semuanya. Mereka adalah para bawahanku, Tuan. Sebagian besar lainnya sudah aku tempatkan di beberapa lokasi untuk pengamanan, tutur Aoji. Bagus, kau sangat bisa diandalkan, Aoji. Tapi aku hampir tidak mengenalimu karena perubahan wujudmu ini, Aoji, ucap Jaka. Ah, itu. Setelah saya dipromosikan menjadi Jenderal Iblis Sejati, perubahan fisik saya juga ikut berubah, Tuan. Hahaha, balas Aoji. Bukankah kau hanya Tuan Iblis? Bagaimana mungkin kau bisa menjadi iblis sejati dalam waktu singkat? Pada dasarnya, kita para iblis tidak mungkin bisa meningkatkan status iblis kecuali reinkarnasi. Aku telah terjebak pada puncak kekuatanku dan tidak bisa naik lagi menembus iblis sejati. Metode apa yang kau gunakan? Dugu sangat terkejut. Aku bisa jelaskan nanti. Sekarang kita pergi dari sini terlebih dahulu, balas Aoji. Tidak perlu khawatir, Dugu. Selama kau mengikuti kami, cepat atau lambat, kemampuanmu juga pasti akan meningkat, sahut Jaka. Terima kasih, Master. Dugu senang. Adanya Aoji, mereka bisa tenang tanpa mengalami kesulitan. Bukan hanya Aoji saja yang mengalami peningkatan. Semua bawahan Aoji tadinya hanyalah Tuan Iblis rendahan. Karena meningkatnya kelahiran iblis dari kitab kebangkitan iblis, para Tuan Iblis rendahan dikorbankan sebagai sumber energi sarang Ratu Iblis. Tentu saja para Tuan Iblis sangat keberatan, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka lemah. Pada saat situasi yang sangat krusial, di mana para ribuan Tuan Iblis yang bersiap untuk dijadikan sebagai sumber energi sarang Ratu Iblis, mereka berniat untuk memberontak. Meskipun tidak ada kesempatan menang untuk mereka, tapi mereka berpikir mati dalam perang jauh lebih baik daripada dijadikan sumber energi sarang. Pada saat itulah Aoji berikan kesempatan kepada mereka. Aoji membantu ribuan Tuan Iblis meningkatkan kemampuan mereka dan dipromosikan sebagai Jenderal Iblis biasa tingkat puncak. Meskipun saat itu Aoji memiliki manik merah yang terbatas, tapi jika mendapatkan kesetiaan dari ribuan iblis, hal itu akan berguna di masa mendatang untuk mendukung Tori. Mengetahui rencana Aoji, Tori mengirimkan ribuan manik merah kepadanya. Raka, anak dari leluhur klan Zenroka, yang diberikan tugas untuk mengantarkan manik merah tersebut. Jumlah manik merah di dunia dalam buku jiwa sudah tidak terhitung jumlahnya. Jadi, memberikan ribuan manik merah kepada Aoji adalah perkara yang mudah. Lagi pula, manik merah tidak begitu berguna bagi mereka yang sudah pernah memurnikannya. Hal itu juga berlaku bagi para iblis kecuali Aoji, karena Aoji sebelumnya terkena ajian Liung Sabar yang memiliki energi sumber naga. Jadi, Aoji juga memiliki sedikit sumber naga yang mampu menembus batasnya hingga menjadi iblis sejati. Dan kini, Aoji memiliki ribuan prajurit setingkat Jenderal Iblis biasa di bawah komandonya. Karena invasi iblis, Monaye dan Raja Iblis Mogu tidak memperhatikan yang terjadi dengan Aoji. Karena bagi mereka, Aoji bukanlah iblis yang perlu untuk diperhatikan. Kota Iblis sekarang juga memiliki beberapa komunitas atau fraksi dengan tujuan dan ambisi mereka masing-masing. Salah satunya adalah kelompok Yabu. Meskipun Yabu hanya Jenderal Iblis biasa yang bahkan lebih lemah dari Dugu, tapi dia memiliki dukungan dua pangeran iblis yang menjadi kelompok Yabu ini cukup kuat. Tujuan Yabu adalah untuk mendapatkan kitab kebangkitan iblis untuk kepentingan sekte pembunuh iblis. Beberapa kelompok lainnya juga memiliki tujuan yang berbeda, yang setidaknya memiliki dukungan seorang Jenderal Iblis sejati dan Pangeran Iblis. Lao Tse juga salah satu dari beberapa kelompok.
Tujuan Loge adalah menguasai seluruh alam iblis, dan masih banyak lagi dari mereka kelompok-kelompok yang memiliki tujuannya sendiri. Auji termasuk kelompok kecil yang tentunya memiliki tujuan memberontak dan membantu kepentingan Tori. Seperti yang sudah pernah dikatakan oleh Bloody saat bercakap dengan Raja Iblis Mogu, semakin lama iblis akan semakin banyak. Populasi yang berlebihan akan membuat perselisihan dan perbedaan pemahaman, yang pada akhirnya para iblis tidak bisa bersatu dan terpecah belah dengan tujuan yang berbeda-beda. Meskipun Monaye adalah iblis yang jenius, tidak semua sarannya diterima oleh Raja Iblis Mogu. Raja Iblis terlalu meremehkan musuh dalam selimut. Dia tidak tahu bahwa beberapa pangeran iblis sebetulnya tidak sepaham dengan dirinya. Situasi di kota iblis cukup stabil, tidak ada kekacauan, semuanya tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Meskipun di medan perang iblis telah terjadi pertarungan yang melibatkan Raja Iblis Mogu, para penghuni di kota iblis tidak terlalu memperdulikannya. Memang cukup banyak para pengikut yang mendukung Raja Iblis Mogu, akan tetapi tidak sedikit juga yang setia menunggu kebangkitan Ratu Iblis. Sarang Ratu Iblis berguncang, bangunan penjara mulai runtuh dan mengakibatkan beberapa tahanan dan juga penjaga mati tertimpa reruntuhan tersebut. Kejadian apa kali ini? Apakah kali ini Ratu Iblis Tiren benar-benar akan terbangun?